Ya, oke. Assalamualaikum untuk semuanya ya. Untuk para hadirin saya, teman-teman saya yang selalu bersama video-video saya. Untuk kali ini saya akan membuat super pel ya. Super pel untuk pembersih lantai ya teman-teman. Untuk pembersih lantai, untuk ngepel itu ya. Untuk pembuatannya ini saya buat dengan kapasitas 1 literan ya teman-teman. Untuk bahan-bahannya itu seperti yang sudah saya tuliskan di depan layar Anda. Bisa dilihat ya. Untuk segala pembuatan dalam formulasi saya ini tidak ada yang saya tutup-tutupi ya, ataupun tidak ada yang saya kurangi, kecuali kalau bahannya opsional ya teman-teman. Apalah yang dimaksud opsional, yaitu dimasukkan boleh atau ditiadakan juga boleh ya, untuk bahan yang keterangannya opsional teman-teman. Jadi ini bahan yang sudah sederhana saja ya. Dan dari bahan-bahan ini sudah diharuskan ya untuk pembuatan pembersih lantai atau super pel seperti ini ya teman-teman. Untuk yang tidak diharuskan atau opsional itu bisa dihilangkan ya teman-teman, untuk dari bahannya. Sebetulnya ada beberapa bahan yang opsional yang saya tidak masukkan di sini. Tapi untuk opsional itu tidak apa-apa ya teman-teman, karena dimasukkan boleh atau tidak pun juga boleh untuk teman-teman. Jadi ini ada oksalit acid 10 gram, sodium sulfat juga 10 gram, kemudian ada natrosol ya 2 gram atau 3 gram. Ini tulisannya 2,9 ya teman-teman. Jadi ini bisa dibulatkan saja jadi 3 gram ya teman-teman. Kemudian ada NaCl 25 gram. Kemudian nanti saya akan tuang metanol 10 ml ya teman-teman. Ini sudah ada botol metanolnya, isinya di sini. Kemudian ini ada gelas takar. Gelas takar ini yang nantinya saya akan menuang metanol, parfum dan BKC ya teman-teman. Ya itu tadi ada metanol ya. Kemudian Texapon 75 gram teman-teman. Kemudian nanti ada BKC ya, ini untuk anti kuman, ada 5 mili. Kemudian pewangi tidak usah sampai 3 mili ya teman-teman, secukupnya saja, tidak apa-apa ya. Sama saja juga dengan pewarna ini, karena pewangi tidak harus wangi banget ya teman-teman. Tapi memang kalau yang lebih bagus ataupun yang disarankan itu 3 mili ya teman-teman. Tapi bisa juga 2 mili ataupun 1 mili ya, sesuai selera ya untuk wanginya ya teman-teman. Ataupun bisa yang lebih wangi lagi juga bisa ya, bisa digunakan pewangi 5 mili. Untuk airnya ini saya gunakan 700 mili ya teman-teman, bisa dilihat ini. Untuk yang satu wadah ini di sini ini 500 mili. Kemudian yang ini itu 200 mili ya teman-teman. Jadi totalnya itu 700 mili ya. Jadi untuk semua bahannya itu ini tadi ya teman-teman, semuanya bisa dilihat ya. Ini BKC untuk anti kuman teman-teman. Kemudian ini ada parfum, tapi akan saya gunakan nanti ya 3 mili ataupun 4 mili ya teman-teman. Kemudian metanol, dan tidak lupa juga harus kita gunakan gelas takar kecil seperti ini ya. Ini seukuran 10 mili teman-teman. Di online shop banyak, ketik saja gelas takar kecil atau gelas takar parfum ya.
atau gelas takar mili itu teman-teman. Kemudian tidak lupa saya ini teman-teman, saya gunakan gelas takar besar nanti untuk menyampur semuanya bahan seperti ini. Dan juga tidak lupa menggunakan spatula plastik ya teman-teman. Nah ini nanti kita untuk mengaduk, untuk kita menyatukan semua bahan ya teman-teman. Oke, langsung saja ini saya akan eksekusi, kita akan campur, kita akan aduk-aduk di dalam sini. Kita akan formulasikan jadi satu ya teman-teman. Oke, ini sudah saya siapkan untuk spatula dan juga gelas takar besar. Ini ukuran 2 liter ya teman-teman. Untuk kita menyatukan, mengformulasikan untuk semua bahan yang kita akan campur untuk pembuatan pembersih lantai seperti Superpile ya teman-teman. Untuk yang pertama ini kita masukkan Texapon dulu ya teman-teman. Ini Texapon 75 ml ya. Kita masukkan ke dalam sini. Ya. Ini 75 gram ya teman-teman. Kita masukkan dan ini kita singkirkan dulu. Kemudian ada natrosol. Ini ya teman-teman. Ini adalah natrosol. Tadi kita siapkan sekitar 3 gram ya teman-teman. Kita masukkan ke dalam sini. Kemudian ada NaCl ya. Ini kita masukkan NaCl-nya di sini ya teman-teman. NaCl-nya kita gunakan 25 gram teman-teman. Kemudian kita aduk-aduk ya. Nah seperti ini teman-teman. Kita aduk-aduk terus sampai tercampur ya, atau bagusnya itu terlihat putih ya teman-teman. Sampai terlihat putih. Teman-teman semua yang menonton bisa disimak ya. Untuk pengadukan tidak saya jeda ya, karena ini buat tutorial, nanti dikiranya videonya diputus. Mungkin teman-teman malah curiga kalau ada bahan yang lain yang saya masukkan ya. Jadi ini videonya saya loskan ya teman-teman. Oke. Nah ini sudah kelihatan pengadukannya tercampur ya dan terlihat putih. Kemudian kita siapkan air ya teman-teman. Ini air ini yang tadi saya siapkan 500 ml. Kita masukkan sedikit-sedikit dulu ya teman-teman. Lalu kita aduk-aduk lagi sekiranya sampai tercampur ya. Nah ini sudah tercampur ya teman-teman. Kita tambahkan sedikit lagi teman-teman. Jangan langsung banyak ya. Nanti malah pada lari ya, tidak menyatu untuk bahan-bahannya kalau langsung banyak. Jadi memang harus sedikit-sedikit, harus tahu ya untuk pembuatan pembersih lantai Superpile seperti ini. Harus sabar dan juga harus diingat ya untuk tahapan-tahapan pembuatannya, mulai dari awal sampai nanti akhir ya teman-teman. Nah ini sudah tercampur, kita tambahkan lagi sedikit-sedikit saja, jangan langsung semuanya.
tercampur, kita masukkan lagi ya teman-teman. Nah ini sudah habis ya untuk yang 500 ml. Untuk yang 200 ml nanti kita tuang yang terakhir ya, mungkin apabila nanti campurannya terlalu kental ya teman-teman. Untuk jaga-jaga ya apabila terlalu kental untuk air yang 200 ml tadi. Kemudian kita aduk-aduk terus ya sampai tercampur teman-teman. Sambil dengerin musik ataupun musik-musik yang rileks juga bisa ya teman-teman. Nah ini untuk pembuatan video saya itu harus sabar teman-teman menunggunya ya, karena saya sendiri juga terlalu sibuk dengan kegiatan yang lain ya. Ini saya sempatkan untuk membuat pembersih lantai seperti Superpel ya teman-teman. Nah kemudian setelah ini tercampur semuanya, kita masukkan sodium sulfatnya ya teman-teman. Ini sodium sulfatnya itu 10 gram teman-teman. Kita masukkan sambil kita aduk ya. Nah ini seperti ini. Sodium sulfatnya itu 10 gram ya teman-teman. Kita aduk-aduk terus sampai tercampur. Nah ini sepertinya sudah tercampur ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan oksalit acid teman-teman. Oksalit acidnya itu saya siapkan 10 gram ya. Ini untuk pembuatan Superpel dalam 1 literan ya teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin membuat skala banyak ataupun 10 liter bisa dikalikan ya dari semua bahan yang tertera yang saya tulis di depan ini ya, di depan layar teman-teman. Kemudian kita tambahkan metanol ya teman-teman. Metanol ini kita gunakan 10 ml saja teman-teman. Kita buka dulu. Nah ini takarannya ya teman-teman. Nah ini kita kasih 10 ml ya. Nah ini 10 ml teman-teman. Kita tuang ke sini. Nanti kita aduk lagi ya teman-teman. Kita aduk-aduk lagi. Kemudian kita tambahkan anti kumannya ya teman-teman, atau BKC ya. Ini kita gunakan 5 ml saja teman-teman. Setelah ini tercampur semuanya ya metanol, kita gunakan anti kuman. Kita gunakan 5 ml saja. Untuk gelas takar ini adalah 10 ml, jadi ini separuhnya ya teman-teman. Hop, ya. Terlalu banyak, kita kembalikan sedikit. Kita kembalikan lagi ya. Ini sudah takaran 5 ml ya teman-teman. Kita masukkan ke dalam lagi. Nah, kita aduk-aduk terus sampai tercampur rata ya teman-teman. Ini kental ya teman-teman, kita harus tambahkan tadi ya untuk airnya yang 200 ml tadi. Kita akan tambahkan ya teman-teman. Nah ini
Ini yang 200 ml tadi ya teman-teman. Jadi kita tambahkan, jadikan satu di sini. Kita tuang sedikit-sedikit saja. Sampai kentalnya itu sedang ya teman-teman. Kalau untuk pembersih lantai seperti ini ya, sejenis Superpal itu tidak usah kental-kental sekali ya. Kita cari yang sedang ya teman-teman. Untuk yang suka kental ataupun yang kentalan sedang itu sesuai selera teman-teman ya. Kalau saya itu yang sewajarnya saja lah teman-teman ya. Tidak usah melebihi ataupun mengurangi ya untuk kekentalan ya. Itu saran saya. Karena terlalu kental juga tidak menjamin untuk kualitasnya bagus. Dan juga kalau terlalu encer juga belum tentu untuk kualitasnya itu jelek ya teman-teman. Harus dipahami ya. Jadi kita harus praktekkan seperti ini ya. Dan juga untuk pembuatan itu memang harus mengetahui tahap-tahapannya ya teman-teman. Terutama untuk fungsi dari salah satu bahan ataupun masing-masing bahan ya teman-teman. Ini juga sudah kental ini ya teman-teman. Nah, kita aduk-aduk terus sampai tercampur ya teman-teman. Ini belum terlihat ya. Jadi harus kita endapkan dulu ya teman-teman, supaya gelembung dari satunya itu turun ya. Jadi kita tunggu sampai terlihat bening ya teman-teman. Kemudian ini parfumnya kita gunakan 3 ml ya teman-teman. Nah ini sudah kita gunakan 3 ml ya teman-teman. Karena ini saya horizontalkan jadi tidak terlihat 3 mili. Nah ini sudah terlihat ya. Ini 1, ini 2, ini 3 ya teman-teman. Nah ini kita masukkan ke dalam sini. Untuk supayanya baunya itu wangi teman-teman. Untuk tahap yang terakhir itu kita gunakan pewarna secukupnya ya teman-teman. Ini saya gunakan biru tua ya. Ini wanginya sudah semerbak sekali nih teman-teman. Kemudian ini kita masukkan pewarna ya teman-teman. Hanya 1-2 tetes saja teman-teman. Jangan banyak-banyak ya. Nah ini sudah bagus nih teman-teman. Kita udahi saja ya. Untuk pewarnanya itu cukup ya. Untuk 1-2 tetes saja teman-teman. Nah seperti ini. Nanti kita diamkan dalam 1 malam dulu ya teman-teman, untuk melihat hasilnya itu bagaimana dan seperti apa itu ya. Nah ini kita lihat besok ya. Oke teman-teman, untuk videonya itu cukup segitu saja ya. Semoga tayangannya ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Untuk ibu-ibu rumah tangga juga bisa ya, tidak usah membeli pembersih lantai ya. Jadi kita kalau bisa buat sendiri ya dibuat sendiri ya teman-teman, supaya pengeluaran rumah tangga Anda bisa jadi lebih irit dan untuk jatah
untuk pembelian pembersih lantai seperti ini bisa dibelikan barang yang lain ya, untuk kebutuhan yang lain ya teman-teman. Jadi kesimpulannya ini adalah pembersih lantai sejenis super pile ya teman-teman. Untuk step by stepnya itu semuanya sudah saya videokan, dan untuk takaran-takarannya juga sudah jelas ya teman-teman. Mulai dari Texapon, pewangi, pewarna, PKC, NaCl, metanol, natrosol, sodium sulfat maupun oksalit acid ya teman-teman. Jadi untuk videonya ini tolong dipahami ya, supaya kita tidak keliru ya teman-teman. Untuk kita mau mencoba itu bagaimana gitu ya. Jadi kalau sudah paham barulah kita mencoba ya teman-teman. Untuk tutorial saya memang membuatnya itu seminimal mungkin ya teman-teman, harus diingat ya. Karena untuk masa percobaan teman-teman itu tidak harus membuat banyak, jadi tidak begitu banyak membuang bahan ya apabila gagal. Maka dari itu saya contohkan untuk bagaimanakah membuat dengan kualitasnya itu sedang ataupun baik ya, ataupun yang seperti diinginkan teman-teman. Untuk kita membuat sedikit itu tidak sia-sia ya teman-teman. Jadi mohon dipahami, sekali lagi jangan membuat yang terlalu banyak ya, yang langsung banyak itu maksudnya. Supaya tidak membuang-buang uang ya apabila percobaannya gagal ya. Karena kalau memang teman-teman ingin hasilnya seperti saya seperti ini, harus kita tonton videonya sampai selesai ya, supaya tidak salah kaprah ataupun salah paham ya. Ya, semoga bermanfaat ya teman-teman. Saya juga masih banyak belajar teman-teman, saya bukan master ya, karena di sana di manapun berada masih ada master-master yang lain ya. Jadi saya juga masih belajar seperti ini ya teman-teman. Apabila bermanfaat juga silahkan dipraktekkan, ataupun videonya dibagikan ke teman ataupun saudara ya teman-teman. Untuk para master, para senior, saya selaku junior, apabila ada salah kata ataupun nama bahan yang kurang jelas ataupun tidak saya jelaskan fungsinya, saya mohon maaf ya. Untuk teman-teman menonton semuanya harus dipahami setiap bahan ya teman-teman. Misalnya itu metanol itu fungsinya untuk apa, NaCl untuk apa, dan juga bahan-bahan yang lain itu fungsinya untuk apa ya teman-teman. Itu harus dipahami ya, harus kita baca terlebih dahulu ya sebelum membuat atau mempraktekkan sebuah produk dalam kita satukan golongan bahan-bahan kimia itu ya teman-teman. Oke, jadi untuk teman-teman harus benar-benar tolong dipahami untuk salah satu bahan dari fungsi bahan kimia tersebut ya teman-teman. Untuk para master saya mohon maaf ya. Untuk para senior-senior saya mungkin ada salah kata dari saya, tolong dimaafkan dan tolong dipahami ya. Untuk para master dan senior, semoga tayangan ini bermanfaat untuk teman-teman pemula ya, yang baru menggeluti pembuatan sabun ya, pembersih ya, atau yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sehat, salam sejahtera ya. Semoga semuanya rezekinya lancar. Setelah menonton video saya, semuanya diberi kesehatan dan keselamatan dunia akhirat ya teman-teman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe ya teman-teman. Bye. Nah, inilah hasil dari pembuatan pembersih lantai seperti Superpal ya. Tapi ini warnanya biru. Ini saya tutupi plastik ya, supaya tidak ada hewan-hewan yang masuk. Coba kita akan buka ya teman-teman, sebentar. Nah seperti ini. Setelah kita diamkan 1 malam itu jadinya seperti apa ya. Ini teman-teman bisa dilihat. Nah ini, jadi ini harus disaring dulu ya untuk teman-teman yang sudah membuat dan mencoba untuk pembersih lantai seperti ini. Ini kita ambil beningnya saja ya. Untuk penggumpalan ini biasanya adalah bahan dari natrosol ya teman-teman. Karena memang pelarutannya itu sangat lama teman-teman. Jadi untuk saran untuk pengambilan produknya seperti ini harus kita saring ya teman-teman, untuk kita ambil benihnya dan barulah kita bisa pakai ataupun dijual ya teman-teman, seperti ini.